lebih fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji, memuliakan namanya lebih sungguh. Katakan dengan segenap hatimu. Sungguh lagi katakan Yesus, katakan Kau Yesus, Kau Yesus. Amin. Tangan
like you Lord. Lebih sungguh lagi cuma Tuhan, sama-sama katakan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi katakan. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Katakan dengan segenap hatimu, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur bagimu. Haleluya. Amin. Lagi lama Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya GPI Immanuel Yogyakarta pada pagi hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini, sekalipun kita hanya ibadah lewat live streaming, tetapi Bapak Ibu begitu antusias pagi hari ini untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan bersama jemaat Tuhan yang ada di GPI Immanuel Yogyakarta, walaupun dari rumah masing-masing.
Baiklah Bapak Ibu, sudah yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus supaya pagi hari ini Roh Kudus akan membukakan rahasianya untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh mempersembahkan pujian, mempersembahkan mazmur bagi Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, urapan-Mu turun atas kami sehingga kami memahami, mengerti apa yang Kau sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami percaya urapan-Mu memenuhi kami, menguasai kami, sehingga kami boleh bersimpuh di hadapan kaki Tuhan. Dan kami boleh mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itulah Tuhan yang akan terus membangun iman kami. Firman-Mu yang akan terus membawa pemulihan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan, yang mana firman Tuhan pada pagi hari ini Roh Tuhan berbicara tentang kehidupan kekal atau hidup yang kekal. Ketika kita mendengar pertanyaan tentang apa arti hidup kekal itu, ya, tentunya kebanyakan orang berpikir bahwa, dan memang mereka akan menjawab, hidup kekal adalah hidup di dalam surga. Nah, yang lain lagi juga menjawab, hidup kekal adalah hidup nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan, artinya di akhirat nanti. Kemudian hidup kekal adalah hidup di mana ada masa mulainya, tetapi tidak ada masa akhirnya, itu hidup kekal. Nah, menurut saudara, apa hidup kekal itu? Apa saudara hidup kekal? Ya, saya percaya semua jawaban adalah hampir sama. Dan memang jawaban itu tidak salah. Dan jawaban itu memang benar. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mendengar jawaban Yesus tentang hidup kekal itu berbeda dengan jawaban kebanyakan orang. Kalau orang-orang menjawab hidup kekal adalah tentang hidup nanti ketika kita sudah hidup bersama Tuhan di sorga, hidup kekal adalah hidup bersama Tuhan di akhirat nanti, ternyata Tuhan Yesus punya jawaban yang berbeda. Nah, apa jawaban Tuhan Yesus yang berbeda dengan jawaban-jawaban kebanyakan orang itu? Ya, kita akan lihat saudara di dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yang demikian firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu. Ya, perhatikan, inilah hidup yang kekal itu. Ini kata Tuhan Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah jawaban Tuhan Yesus mengenai kehidupan kekal. Ternyata Yesus mempunyai jawaban yang berbeda dari jawaban kebanyakan orang. Yang mana kalau orang-orang menjawab bahwa hidup kekal adalah hidup di sorga nanti. Ketika kita sudah saatnya dipanggil Tuhan, baru kita akan mengalami kehidupan kekal. Ternyata Yesus tidak demikian. Yesus memberikan jawaban bahwa hidup kekal adalah hidup yang mengenal Allah dengan benar, atau mengenal Allah yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Ternyata Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa pengenalan akan Allah, ya, mengenal Allah yang benar, itu sama dengan kita sudah menerima hidup yang kekal. Nah, di sini ada banyak rahasia mengapa hanya mengenal Tuhan, kemudian kita ini mengalami hidup yang kekal. Saudara, kalau kita belum mengerti rahasia ini, sepertinya kita ini semua orang percaya sudah mengenal Tuhan. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Yesus itu Tuhan juru selamat. Ternyata bukan seperti itu mengenal Tuhan. Maka mengenal Tuhan ini Tuhan mau jelaskan kepada kita pada saat ini bahwa inilah puncak kekristenan kita. Bahwa mengenal Tuhan ini puncaknya, saudara. Itulah sebabnya di dalam kitab Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Juga di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Di ayat yang ke-23 Tuhan katakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah giat di dalam Tuhan. Mereka sudah orang-orang yang berohani, orang-orang yang semangat memuji Tuhan, melakukan melayani Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, enyahlah kamu sekalian karena aku tidak pernah mengenal engkau. Berarti pengenalan akan Tuhan, mengenal Allah, itu sesuatu yang paling puncak kekristenan kita. Nah, saudara, Tuhan mau jelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengenal Tuhan, kita ini sudah mengalami hidup yang kekal. Walaupun kita masih ada di dunia ini. Artinya hidup kekal itu adalah hidup bersama Tuhan, kemudian Tuhan ada di dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita alami, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, ya, sekali lagi bahwa hidup kekal itu bukannya nanti, tetapi ketika kita sudah mulai mengenal Tuhan, itu kita sudah ada di dalam hidup kekal. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengenal Tuhan? Atau apakah kita ini sudah dikenal oleh Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang penting, saudara. Nah, sebab apa? Kalau kita merasa kita sudah mengenal Tuhan, tetapi kehidupan kita belum layak kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, berarti kita belum kenal Tuhan. Baru kita tahu tentang Tuhan. Nah, orang-orang percaya banyak yang demikian. Mungkin kita juga pernah mengalami hal demikian. Nah, kalau saat ini kita, orang-orang percaya, belum mengenal Tuhan, hanya sekedar tahu tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu yang maha kuasa, Tuhan yang menyelamatkan kita, hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi belum mengenal Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau pagi hari ini sampaikan kepada kita, jemaat Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi jemaat yang mengalami kehidupan yang kekal. Nah, bagaimanakah kemudian yang disebut sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan? Yang pertama, saudara, mengenal Tuhan sekali lagi bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengalami suatu kehidupan yang begitu dekat, begitu akrab dengan Tuhan, mengalami suatu ikatan batin yang kuat. Bahkan Tuhan memberikan contoh perumpamaan atau suatu gambaran adalah hubungan suami istri. Jadi ketika seorang suami dan istri ini hidup di dalam sebuah keluarga yang disebut hidup dalam rumah tangga, maka antara hubungan suami istri ini ada suatu hubungan yang begitu erat, ada ikatan batin yang kuat, sehingga ketika seorang istri atau suami ini jauh dari pasangannya, mereka akan tetap menjalin hubungan yang kuat. Bahkan biasanya datang satu pun sudah mewakili, baik itu suaminya atau istrinya.
Dan ketika suami atau istri ini jauh daripada pasangannya, ini tentunya seorang pasangan atau istri atau suami yang baik, pasti dia tidak akan menyimpang, dia tidak akan berselingkuh, tidak akan terpaut dengan wanita atau pria lain. Sebab apa? Dia tidak mau mengkhianati pasangannya. Artinya apa, saudara? Ketika hubungan kita, pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita seperti seorang pasangan suami istri, maka kita pasti akan setia dengan pasangan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak mungkin akan melakukan dosa. Itu artinya kita menyimpang, artinya kita sebenarnya berselingkuh dengan iblis. Dan Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tahu ketika kita menyimpang, ketika kita berselingkuh dengan kehendak iblis, dan itu bukan kehendak firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara, Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa mengenal Tuhan itu sama perumpamaannya dengan seorang suami dengan istrinya, atau istri dengan suami yang begitu setia, yang begitu menjalin hubungan yang baik, sehingga tidak akan melakukan dosa lagi. Maka sudah dikasih dalam nama Yesus, boleh dikatakan ketika orang percaya, mereka masih tidak setia dengan firman, dan mereka masih banyak melakukan dosa. Mereka masih enjoy dengan dosa mereka, seolah-olah apa yang dilakukan ini tidak merasa bersalah. Dia nyaman di dalam dosa, berarti mereka orang yang belum mengenal Tuhan. Ini, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Dan yang kedua, bagaimana mengenal Tuhan? Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang memahami, kemudian juga menyelami, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, kenapa demikian? Karena juga ada banyak orang yang mereka percaya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Oh, Yesus yang telah menebus dosaku. Dia sudah disalibkan di Kalvari. Dia untuk menebus dosaku. Puji Tuhan, saya bersyukur. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, mereka hanya sekedar percaya bahwa Yesus telah disalibkan, Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Dia tidak menyelami karya penebusan Yesus. Padahal Yesus untuk menanggung beban dosa kita yang begitu berat, mereka harus menerima aniaya. Ya, kalau matinya seperti orang yang mendapat hukuman mati, kemudian ditutup matanya, ditembak bagian dadanya, kena jantungnya, mati, selesai, enak. Tetapi Yesus gak seperti itu. Cara kematian Yesus begitu berat, saudara. Dia harus dianiaya, dicambuk pakai cemeti, yang cemetinya bukan sembarang cemeti untuk mengembalakan domba atau mengembalakan kambing di tempat kita. Bukan, cemetinya ini berujung besi yang ketika dicambukkan mengenai punggung, ini punggung akan robek, saudara, dan dagingnya ini pecah, darah mengucur. Betapa berat pengorbanan Yesus yang dia alami. Kemudian juga dia harus memikul salib, berjalan dalam kondisi tubuh yang sudah lemah. Dia harus memakai duri dalam kepalanya. Betapa sakitnya. Dan itu Tuhan Yesus alami. Dia bukan sebagai Tuhan. Dia benar-benar tubuhnya sebagai tubuh seperti kita. Yang kita kalau kena jarum saja satu saja sakitnya minta ampun, ya kan? Pegel. Nah, Yesus begitu ditusuk dan tangannya, saudara, dia harus dipaku dan dipentang di kayu salib. Kakinya juga dipaku dengan paku yang begitu besar untuk menggantung dia di kayu salib. Lambungnya ditusuk. Dan penderitaan yang begitu berat, kadang-kadang kita tidak memahami akan pengorbanan Yesus. Kita hanya percaya Yesus disalibkan, Yesus mati buat kita. Nah, kalau kita tidak memahami, tidak menyelami pengorbanan Yesus, kemudian kita tidak menghargai, makanya banyak orang yang Kristen, orang percaya, orang yang sudah ditebus, mereka masih enjoy, mereka masih enak-enak, mereka melakukan dosa. Nah, orang yang demikian adalah orang yang belum mengenal tentang pengorbanan Yesus. Belum mengenal, belum menghargai pengorbanan Yesus, sehingga dia main-main dengan dosa. Dia masih enak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan dan juga bahkan juga di hadapan manusia.
Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, untuk itu kita harus memahami pengorbanan Yesus di kayu salib. Kemudian yang berikutnya, kalau kita mengenal Tuhan, kita harus bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Tidak hanya ketika kita melimpah dengan berkat, keuangan cukup, ekonomi cukup, kondisi keluarga sehat, pekerjaan lancar, kemudian kita bisa bersuka cita, kita tertawa, kita bergembira. Enggak, saudara. Kemudian ketika kita melihat orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan dan kita sendiri juga mengalami kesulitan, kemudian kita mulai, Tuhan tidak adil. Oh, Tuhan tidak memperhatikan saya. Berarti orang-orang yang demikian, mereka hanya mau menerima yang baik-baik saja. Kita harus meniru Ayub, saudara. Ayub orang yang ketika diberkati Tuhan, hidupnya kelimpahan, mereka juga menyembah Tuhan. Tetapi dalam kondisi kehabisan apa-apa, bahkan tubuhnya pun tubuh yang penuh sakit penyakit, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Ayub adalah orang yang mengenal Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita ketika kita mengenal Tuhan, kita harus terima apapun yang kita alami, kita harus terima. Jangan hanya mau yang enak-enak saja, yang baik-baik saja, tetapi kita harus terima apapun, asal itu dari Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengenal Tuhan, artinya Allah selalu ada dalam hidup kita, maka apapun yang terjadi, itu adalah kehendak Tuhan. Dan pasti Tuhan akan selalu membawa kita ke dalam hal yang indah, hal yang baik. Sekalipun pada waktu kita alami penderitaan itu tidak mengenakan, endingnya Tuhan akan membawa kita ke dalam hal yang indah, hal yang baik. Dan yang keempat, di dalam Matius pasal 7 kita akan lihat di dalam ayat yang ke-21. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Kita akan buka, saudara. Ya, ini yang terakhir. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi pada ayat ke-23, pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kalau kita ringkas dari firman yang tercatat di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 ini adalah pengajaran Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan menjelaskan bahwa mengenal Tuhan adalah melakukan firman seluruhnya, bukan hanya sebagian dalam hal pelayanan saja. Kita semangat, kita antusias, kita bergairah di dalam ibadah di gereja. Enggak, tetapi hidup melakukan firman justru yang paling sulit adalah ketika kita di luar hadirat Allah, tanda kutip hadirat Allah, artinya dalam kita ibadah, dalam kita persekutuan itu. Kalau di situ memang kita kelihatan seperti malaikat, tetapi ketika kita ada di luar di sana, apakah kita bisa mempraktekkan firman Tuhan? Kalau kehidupan kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, kemudian kita masih mudah sakit hati, mudah tersinggung, kemudian kita masih dendam, masih kepahitan dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Perkataan kita belum jadi terang, jadi berkat, dan masih juga banyak lagi. Dan juga kita belum melakukan kasih seperti yang ditulis di dalam Matius pasal 7 ini, bahwa kita mengasihi orang lain seperti mengasihi kita, seperti kita melayani Tuhan. Hal-hal seperti itulah, saudara, yang harus kita perhatikan. Memang pelayanan itu penting. Kita melayani Tuhan, di ibadah, di mana penting. Tetapi jauh juga lebih penting ketika kita mulai mempraktekkan firman di tengah-tengah kehidupan kita, baik di tengah lingkungan keluarga, tengah-tengah masyarakat, atau dimanapun kita berada. Baiklah, saudara yang kasih dalam nama Yesus.
Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita mengalami hidup kekal. Bahwa hidup kekal sudah kita nikmati saat ini, bukan nanti. Memang tubuh kita akan mati karena tubuh kita terbuat dari tanah. Dari tanah kembali ke tanah, tapi jiwa kita akan kembali kepada Tuhan untuk menerima kehidupan bersama Allah. Jadi hidup kekal sudah akan kita nikmati saat ini. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita menikmati hidup kekal bersama Tuhan. Sebab Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan membela kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Sebab apa? Tuhan ada dalam hidup kita. Kita senantiasa hidup bersama Tuhan. Itulah kita orang-orang yang mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, sering kasih dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Demikian firman Tuhan saat ini. Dan sebelum kita tutup dengan doa, lagi-lagi kami akan sampaikan beberapa hal untuk saudara. Yang pertama, kita terus ibadah live streaming sementara masih adanya wabah virus ini. Dan jangan lupa terus doakan bangsa negara kita ya, supaya bangsa ini segera bebas dari virus yang melanda bangsa ini dan melanda dunia ini, yaitu virus corona. Kemudian juga sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ya silahkan menghubungi bendahara atau bisa dikumpulkan di rumah dan nanti menghubungi bendahara, atau nanti mungkin bisa ditulis ya bagian dari gereja ya untuk di layar monitor YouTube saudara, supaya tahu nomor rekening gereja sehingga bisa mempersembahkan lewat rekening gereja. Dan jangan lupa kita terus jaga kesehatan kita supaya kita senantiasa sehat. Di samping kita juga terus giat dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Sekalipun kami tidak bisa beribadah secara berkumpul Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadirat-Mu sampai kepada jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini Bapa. Dan ketika Engkau hadir dengan berkat-Mu yang limpah Tuhan. Engkau menjamah setiap keluarga, Engkau menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga hari ini jemaat terbuka Tuhan bagaimana hidup yang mengenal Engkau. Dan kami percaya mereka sudah menjadi jemaat yang mengenal Tuhan, sehingga hidupnya senantiasa sadar dimanapun mereka ada, Allah Engkau Tuhan selalu ada di tengah-tengah mereka. Dan hidupnya akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami gangguan kesehatan atau hal yang buruk lainnya. Tetapi anak-anak-Mu akan mengalami realita kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk bangsa negara kami Tuhan. Engkau mengampuni bangsa negeri kami, Engkau memberkati para pemimpin kami, Engkau memberkati bangsa negeri ini Tuhan. Segera Bapa Engkau singkirkan virus dari negeri ini Bapa, supaya bangsa kami boleh mengalami pemulihan dalam segala bidang. Dan Engkau juga terus mencurahkan jalan pertobatan dan keselamatan bagi bangsa negeri kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati orang-orang yang sudah mempersembahkan sebagian berkatnya kepadamu Bapa lewat gereja-Mu di tempat ini. Dan mereka sekalipun mempersembahkan, mereka tidak akan kekurangan, justru mereka akan diberkati. Sebab apa yang mereka persembahkan adalah untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan mari Bapak saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita akan tutup dengan doa berkat. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Diberkati keluargamu, rumah tanggamu, diberkati setiap pekerjaanmu, perjalananmu diberkati, bahkan masa depan diberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin.